pakai Sentinel. Wow. Setelah sebelumnya dia main Duelist, dia main Sentinel, Tristeza bakal tetap pakai Astra, Fer bakal pakai Yoru. Ini memang selalu pakai Yoru ya, Fer ini di map Bind. Di sebelum-sebelumnya dia juga selalu pakai Yoru di map ini. Jadi nampaknya cukup menarik. Dan agent pick yang begitu ngebut nampaknya. Yes. Nampaknya kedua tim juga sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan. Jadi langsung saja kita masuk ke game kedua di Bind. Ini dia Triple V versus Alter Ego. Yes, Triple V melawan Alter Ego. Di mana Alter Ego sudah bisa mendapatkan satu map atas Triple V tadi dengan skor yang cukup meyakinkan 13-1. Dan sekarang Alter Ego akan bermain di map pilihan mereka sendiri. Tapi kita bisa melihat dari Triple V mereka akan bermain sebagai defenders terlebih dahulu. Jadi lagi-lagi harus berhati-hati di sini karena memang juga Triple V kita tidak bisa meremehkan mereka juga karena mereka pastinya ingin bounce back juga. Sebisa mungkin ingin membawa pertandingan kali ini ke map yang ketiga. Iya, dan inilah dia penentuan Triple V, Vini Vidi Vici. I came, I saw, I conquered. Di map pertama mereka hanya I came dan I saw. Apakah di map kedua mereka mampu melakukan conquered di sini? Karena jelas ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka untuk masuk ke Final Challengers. Udah tinggal di map ini saja. Kalah di map ini dan mereka akan angkat kaki. Mereka menang di map ini, kita akan masuk ke map ketiga. Sementara Alter Ego tentunya Cinderella story mereka yang sudah berkali-kali masuk Grand Final tapi belum pernah membawa pulang piala. Tentunya mereka at least kali ini akan kembali mencoba untuk masuk ke Grand Final dan tentunya akan mencoba untuk membawa pulang piala itu pada akhirnya. Tapi semua harus dimulai di map kedua kali ini melawan Triple V. Sekarang kita akan memasuki ronde pertama dari pistol round di map Bind. Kita lihat dari agent pick tadi sih agak sekelibat ya. Sempat nggak lihat tuh ini Alter Ego pakai apa sih. Ternyata pakai agent yang sama persis dengan Heaven. Iya, sama persis dengan tadi di Heaven dan Natsuka meskipun bermain sebagai attacker terlebih dahulu lebih nyaman menggunakan Killjoy. Karena memang seperti yang kita tahu dari Nat sendiri ketika dia juga masih berada di tim yang lamanya yaitu NXL juga dia selalu menggunakan menggunakan Killjoy dan memang ini yang mungkin dibutuhkan sama Alter Ego yaitu True Sentinel karena sedari kemarin mungkin betul. mereka agak sedikit kebingungan ketika enable menggunakan Sentinel. Iya betul, mereka benar-benar tidak bermain ke potensial terbaiknya. Tapi dengan masuknya Natsuoka yang memang mungkin sedari dulu dikenal sebagai Sentinel player, tidak pernah mengganti agent, menurut gue ini adalah sesuatu yang baik bagi pemain-pemain dari Alter Ego. Dan sekarang Bind sudah dimulai dari arah mid. Seorang Berserk sudah melakukan push. Di mana ada Mulyono dan juga L bermain di hookah. Dua hookah di sini. Jadi nampaknya udah ketek di sini Berserk. Bakal tertahan dari arah mid. Bumbot tidak menemukan siapapun. Masih ada Mulyono menahan angle tersebut. Embel bakal mencoba masuk dan Mulyono mampu mendapatkan kill ke seorang Berserk. Sementara masih menahan dan Mulyono dengan killnya yang kedua langsung saja tele ke arah side A yang kosong melompong. Over rotate ternyata pemain-pemain dari Triple V. Sementara Alter Ego akan mendapatkan side yang kosong melompong. Xcurate masih menahan dari arah market. Bakal dijogetin aja sama Natsuoka dan di pick langsung dengan cepat. Menggunakan turret sebagai B3 lawan 4. 2 lawan 4 sekarang. Yes, harus melakukan retake kali ini dari pemain-pemain Triple V dengan jumlah pemain yang lebih diuntungkan tapi Enable berhasil menculik Tristeza. 3 melawan 2 sekarang. Posisi dari Enable ketahuan tapi dari Mulyono harus tumbang dan L akan menutup ronde tersebut sedangkan Fer akan melakukan spike diffuse. Ronde pertama diambil oleh Triple V dan mungkin ini juga yang mereka butuhkan yaitu 2 ronde secara berturut-turut. Iya, ini udah sempat ngebait pakai turret dan langsung pala. Tapi dia kayaknya nggak suspect kalau ada Tristeza di sana. Snap di sini juga missed all the shots. Enable untungnya langsung cepat di shutdown karena kita tahu sendiri ini adalah agent yang cukup mengerikan untuk melakukan clutch. 1-0 Triple V sudah mendapatkan modal pertama di sini untuk membangun ekonomi mereka dan sekarang mereka juga bermain di defender side. Jadi menurut gue itu adalah keuntungan tersendiri, apalagi mereka memiliki pemain yang memang true operator atau true sniper, yaitu Xcurate. Jadi jelas ekonomi harus dibangun dari awal. Andaikan terjadi seperti tadi di map pertama, menurut gue mereka akan sangat kesulitan untuk mendapatkan early frag yang sangat dibutuhkan. Betul, dan sekarang Alter Ego akan bermain dengan relatif lambat. Dengan 1 Sheriff dan juga 4 klasik yang mereka miliki. Coba untuk mencari informasi terlebih dahulu, mungkin juga menunggu
push yang mungkin saja bakal dilakukan sama Triple V, dan benar saja Fair akan nge-push dapat satu pemain dan langsung teleport ke belakang ke arah Eldo. Dan El pun akan menyumbangkan 2 kill. Spike down B. 2 melawan 5 sekarang. Karena pun flash, L bakal nge-pick lagi, tapi ada sebuah turret yang bakal langsung diambil dari Enable. Bisa muncul satu pemain menggunakan sheriffnya, Execute harus tumbang. 2 melawan 4 sekarang. Last Udah player sulit banget standing. harusnya buat Alter Ego. Ini akan menjadi pistol round yang berhasil dimenangkan juga ternyata second roundnya. Walaupun memang termakan satu korban yaitu Execute, tapi tetap ronde lebih penting. Triple V mendapatkan angka kedua. Ini dia. Apakah mungkin mimpi itu masih hidup? Fair dengan kill yang baik berhasil membuka jalan dari arah Bilongnya. Mulyono juga dari arah mid mampu mendapatkan enable. Jadi seharusnya kita akan memasuki ronde ketiga di mana Alter Ego harusnya juga bisa melakukan buy dengan rifle yang bahkan lebih kuat daripada senjata-senjata yang digunakan oleh Triple V. Iya, dan kalau sekarang kita ngeliat di sini dari Execute, dia nggak akan buy. Oh, bakal buy mungkin di drop tadi. Tapi mereka mungkin bakal go for bonus round karena dia juga masih banyak, dan Fair bakal nge-flash dan bermain dengan cukup agresif. Nge-push sampai ke arah fountain. Udah ketahuan di sana posisi salah satu pemain. Bakal ada Tristessa juga yang nge-push. Masih belum ada trade. Tristessa dapetin satu pemain, tapi Freeze Nuts akan menyamakan kill tersebut 3 melawan 4 sekarang. Ya, ini sudah menang jumlah pemain. Alter Ego Karim langsung Davis. masuk ke arah side B, di mana ada L ternyata yang belum buta, tapi langsung di-refract sama Berserk. 3 lawan 2. Natsuoka akan langsung meletakkan turret. Berserk menahan dari arah backside. Akan ditumbangkan oleh Mulyono yang masih menari-nari di dalam side skits-nya. Tidak melihat ke angle yang tepat. Natsuoka akan langsung mendapatkan satu kill tersebut dan double kill untuk Natsuoka. 1-2 Alter Ego akan mendapatkan poin pertama mereka. Triple V, ekonomi mereka sedikit guncang di sini. Execute tidak akan bisa beli, walaupun teman-temannya yang lain Tristessa, L masih bisa melakukan full buy. Ini sudah hold yang bagus, tapi sayangnya follow up kill tidak mampu didapatkan. Yap, dan Mulyono itu merupakan push yang sangat bagus tadi, white pick. Tapi sekarang memasuki ronde yang baru 2-1. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari Alter Ego, mereka masih bisa menggunakan rifle dan juga masih bisa membeli heavy shields nampaknya dan bermain dengan cukup lambat. Memang Alter Ego dikenal dengan membuang 30 detik pertamanya, atau lebih tepatnya menginvestasikan 30 detik pertama untuk menjaga-jaga apakah mungkin bakal ada push yang dilakukan sama musuhnya. Ya, drone sudah dibuka Fair. Ternyata di sini bukan TP. Dia masih menahan dan drone dari Alter Ego berhasil menemukan Fair yang ngumpet tadi di dalam teleporter dan bakal langsung diusir keluar, harus terpaksa kembali ke arah U-Hall dengan Phantom di tangan. Di sini masih punya 2 flash. Execute dengan Bulldog masih menahan short dari arah triple. Bermain dengan tempo yang sangat lambat seperti biasanya di sini Alter Ego. Masih mencoba meraba-raba posisi pemain-pemain dari Triple V. Hookah yang nampaknya akan menjadi tujuan utama. Kita lihat Berserk dan juga Freeze Nuts sudah mengkontrol Hookah. Kamera pun sudah dipecahkan, sehingga sekarang tidak ada informasi sama sekali yang dipegang oleh Triple V. Iya betul, sudah ada satu leer yang dikeluarkan oleh Enable tadi ke arah short, tapi nampaknya akan ada rotasi yang bakal diinisiasikan sama pemain-pemain dari Alter Ego. Dan mereka akan 30 menunggu seconds left. detik-detik terakhir untuk melakukan eksekusi nampaknya secara cepat ke arah side B-nya kali ini. Sudah ada Star juga yang dikeluarkan, Smoke atau Nebula lebih tepatnya sudah di-up juga. Dan leer kedua bakal dikeluarkan oleh Enable, Empress juga udah dikeluarkan. Dan nampaknya sudah mendapatkan informasi bahwa dari arah side B akan menjadi langkah sampai Hunter Fury akan mengenai seorang Enable, tapi masih belum mampu untuk menumbangkannya. Mulyono akan mendapatkan satu kill, tapi dari Alter Ego sendiri bisa mendapatkan 2 kill dan 2 melawan 1 sekarang. Tersisa seorang Natsuoka yang berada dari arah long, tapi L yang bakal mendapatkan kill tersebut merupakan take yang begitu cepat dilakukan oleh Triple V, bahkan tidak memberikan Seconds left. ini ya waktu untuk post plan tadi. Ya itu trade frag-nya cepet banget. Kalau lu lihat di kill feed itu tahu-tahu banyak aja. Gak ada sama sekali jedanya. Berserk pun tadi sayangnya miss the shot. Execute datang dengan mendapatkan kill yang begitu bagus. L juga berhasil nge-shutdown Natsuoka. Trade frag yang begitu cepat berhasil dilakukan oleh Triple V. Ini yang tidak kita lihat di map pertama. Trade frag, refrag yang harus segera diambil sebelum Alter Ego berhasil melakukan repositioning dan mengambil posisi yang lebih bagus. Jadi Triple V jelas ini adalah permainan yang step up dibandingkan map pertama. Tapi Alter Ego, mereka sekarang harus eco sekali lagi, bermain dengan Sheriff saja. Ada Hunter Fury dan juga Cosmic Divide di tangan Freeze Nuts. Tapi mungkin akan disimpan
baru akan dikeluarkan andaikan memang mereka sudah punya keunggulan yang pasti. Yap, dan bakal mencoba untuk nge-push secara perlahan-lahan kali ini dari arah A-Short 4 pemain. Tapi masih ada smoke atau nebula yang dikeluarkan. Tristeza bakal menemukan satu pemain, begitu juga Fair yang berada dari arah Lams. Tersisa 3 pemain kali ini dengan senjata yang begitu minimalis. XQred pun mendapatkan enable. Dan nampaknya bakal di flash di sini XQred. Masih bersiap-siap saja, Berserks bakal mencoba Last play ngebuka. remaining. Langsung tumbang di tangan XQred juga dengan nyawa yang tipis tadi Berserks. Tersisa seorang Sera saja dengan Sheriff. In-game leader dari Alter Ego. Akan mencoba menahan posisi ini. Tapi nampaknya ini akan menjadi clutch yang cukup sulit. Oke, dapat satu kill tapi tidak akan terjadi clutchnya sembari XQred mampu mendapatkan kill yang terakhir untuk Triple V di ronde kelima. 1-4 sekarang. Unggul 3 angka di defender side. Bind. Triple V masih belum ada ancang-ancang akan dikejar oleh Alter Ego. Play remaining. Betul, dan menurut gue pertahanan yang begitu solid dimiliki sama Triple V. Mereka begitu mengantisipasi push dan mungkin rotasi juga yang bakal diinisiasikan sama Alter Ego. Karena tadi kita ngelihat di dua ronde sebelumnya ketika mereka ke arah side B secara cepat dan nampaknya sudah diantisipasi. Dan sekarang memasuki ronde yang baru bakal ada Nebula dari arah jarak jauh. Coba untuk mengkontrol dari arah B-man. Tapi sudah ada satu pemain yang masuk ke dalam teleporter. Tapi bakal langsung kembali lagi dari seorang Fair Ya, ke itu arah udah elbow. langsung ngumpulin informasi ya dia dari arah side alongnya kalau nggak ada siapapun, dan flash dari seorang Yoru berhasil membutakan semua pemain yang ada dari arah below. Malah petaka terjadi, pembantaian terjadi. XQred dengan 2 kill showstoppernya. Oh my goodness me. What a flash. Lihat flash dari Yoru, semua pemain dari arah B-main tidak tahu apa yang terjadi dan bahkan showstopper dari XQred langsung menyisakan menghabiskan 2 pemain tersisa. Iya. Wow, itu flash dari Yoru bagus banget. Dan tadi Tristeza juga dia menyumbangkan Gravity Well. Jadi udah kena flash, ketarik-tarik ke dalam, Wow. kena Gravity Well, vulnerable juga, ada showstopper ya. Bisa dibilang udah langkah mati banget sih buat Alter Ego di arah B-man tadi. Kenapa jadi kebalik sekarang kondisinya ini? Dejavu banget sih dari NXL. Ini aneh banget. Map pertama Alter Ego di posisinya Triple V. Sekarang kebalik, Triple V berada di posisinya Alter Ego untuk map kedua. Wah, ini aneh sih. Dan XQred sudah mengkontrol bathroom, Freesnatch berhasil menculik Fair, ada showstopper tapi langsung saja disikat tadi. Seorang XQred tidak mundur dan ternyata nampaknya akan terjadi thrifty. Spike planted. Mungkinkah mampu mendapatkan angka kedua di sini Alter Ego? 2 pemain tersisa dari Triple V. Harusnya ini adalah retake yang relatif sulit walaupun memang dengan senjata yang lebih baik. Nampaknya akan mengejar ketertinggalan. Triple V mampu memberikan perlawanan sampai titik ini, tapi apakah ini akan menjadi titik comeback bagi Alter Ego untuk map kedua kali ini? Yap, dan Mulyono sendiri akan mulai maju. Dan defender spawn kali ini mencoba untuk masuk. 2-4 tapi posisinya udah ketahuan sama sebuah alarm bot yang udah pecah. Masih bisa dapetin satu kill, Natsuko harus tumbang. Sera harus tumbang juga tapi Freesnatch bisa membalikkan keadaan L. Bisa mendapatkan satu pemain tapi Berserks yang akan menutup ronde tersebut. Dan poin kedua untuk Alter Ego. What is happening? Ohohoi. Map kedua benar-benar berdarah. Dicari tadi sama pemain-pemain Triple V. Mungkin tidak pengen dikasih ini kali ya. Bawa senjata banyak-banyak. Jadi ditumbangin aja sebanyak mungkin. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat Alter Ego mendapatkan 1 angka penting at least untuk menyembuhkan ekonomi mereka. Dan akhirnya untuk pertama kali di pertandingan antara Alter Ego melawan Triple V kita melihat operator di tangan XQred. Apakah akan membuahkan hasil? Itu pertanyaan selanjutnya. Yes, dan XQred akan menjaga. Nampaknya akan ada ultimate dari seorang Yoru. Bakal ngecek. Bakal ada Cosmic Divide yang dibuka. Leer bakal dibuka oleh seorang Enable. Tapi masih ada Gravity Well. Udah tertek low HP. Tristeza bakal bisa menemukan Enable. Di posisi yang tidak begitu menguntungkan. Berserks akan mencoba untuk nge-HE nampaknya. Masih mencoba untuk menarik mundur. Tristeza bakal bisa dapetin. Oh no, tapi XQred yang bakal bisa mendapatkan kill tersebut. Zera di sisi lain bakal bisa menemukan Mulyono. Tapi hanya tersisa Sera yang lagi-lagi XQred menggunakan operatornya. Benar-benar memberikan statement tersendiri di pertandingan kali ini. Sekalinya dikasih operator langsung triple kill. Kita lihat XQred. Dan kita lihat tadi Gravity Well dari Tristeza begitu efektif. Ditaruh di choke point yang begitu sulit untuk di-recover. Dan inilah dia yang gue bilang. Triple V nampaknya baru akan melakukan conquering ketika operator itu sudah ada di tangan XQred.
bisa langsung terlihat impact yang diberikan dari Yes. operator dari Xcurate. Ini sekarang ujian kedua, apakah akan kembali membuahkan hasil operator itu? Iya, tapi kali ini operatornya akan ditaruh di arah Bilong, sedangkan pemain-pemain dari Alter Ego lagi-lagi akan mulai masuk ke arah side A. Nampaknya mereka masih penasaran. 4 pemain dari arah short, 1 pemain dari arah long. Ada one way smoke. Nebula yang dikeluarkan, 2 Leer sudah dikeluarkan tapi Fair di posisi yang begitu sneaky. Bakal langsung di white pick sama Berserks. 4 melawan 5 sekarang. Kita lihat tadi Freestage masih bersembunyi di dalam smoke dan Berserks langsung, Freestage tepatnya bersembunyi di dalam smoke dan langsung di-flick oleh seorang Berserks. Mulyono dari arah triple, backside tepatnya masih menahan. Freestage dari arah U-Hall akan langsung menaruh sebuah star. Sniper Skates dilempar ke arah bathroom. Nebel masih menahan, Pensials dilempar ke arah bathroom sekarang mencoba menahan atau setidaknya mengusir pemain-pemain dari Alter Ego, tapi Nebel justru akan mampu mendapatkan kill. Xcurate berhasil mendapatkan 1 kill dan kill yang kedua bahkan Mulyono juga ikut menumbangkan seorang Freestance jadi 2 lawan 2, tapi ternyata ada Natsuoka dari arah pocket langsung menumbangkan seorang Xcurate. Dan 3-6 Alter Ego berhasil menambahkan 1 angka. Operator pun drop dari seorang Xcurate. Sekarang ini mulai mengerikan baik dari Alter Ego maupun Triple V. Keduanya mulai mengerahkan kemampuan terbaik mereka untuk sama-sama tidak mengalah. Dan lagi operator dari Xcurate sayangnya memang terlalu jauh rotasi yang dia lakukan, sehingga impact yang diberikan agak sedikit lambat, tapi ekonomi masih bisa untuk ngedrop pemain ini sebuah operator. Sementara dari Alter Ego, ekonomi mereka sudah mulai stabil, mereka sudah mulai kuat, dan mungkin ada jalur bagi mereka untuk menyamakan kedudukan di first half kali ini. Yes, dan sekarang posisi dari Alter Ego nampaknya akan bermain dengan default terlebih dahulu, tapi sudah terdengar tadi ada satu teleport, tapi enable yang bakal bisa mengunggulkan 1 pemain. Fair melihat arah yang salah. Meskipun tadi ada di 4 yang diambil sama Enable. Tertek low HP tapi ternyata Xcurate gak siap. Berserks dari sisi lain yang bisa menumbangkan dirinya. 2 melawan 5 sekarang dan side A menjadi lahan bebas untuk melakukan planting sekali lagi untuk Alter Ego. Keunggulan yang sebenarnya sudah dipegang oleh Triple V dari babak first half mungkin bisa hilang begitu saja, walaupun L memang mampu melakukan cutting rotation, tapi itu hanya cukup untuk nge-save operator dari Xcurate mungkin yang ternyata sudah diambil oleh Berserks, jadi tidak ada yang bisa di-save di sini. Ini akan menjadi malapetaka. Triple V perlahan tapi pasti dikejar oleh Alter Ego. Yap, perlahan namun pasti. Tapi mungkin di sini akan melakukan saving dari Triple V dan wow, tadi side A-nya langsung dimasukin sama pemain-pemain dari Alter Ego, dan Berserks juga dari sisi yang lain juga menangkap Xcurate ketika lagi lengah karena memang kokangnya operator lama banget Iya, tadi. betul. Di sini hanya saving 2 rifle dan juga armor tentunya yang mereka miliki. 4-6 sekarang. Bukan skor yang buruk bagi Alter Ego. Ini skor yang masuk akal menurut gua. Karena lagi-lagi bagi beberapa tim memang Bain ini adalah defender sided. Jadi untuk mendapatkan angka 4 kalau memang approach dari Alter Ego mereka lebih nyaman bermain di defense, menurut gue ini angka yang udah cukup baik. Dan bahkan mereka masih punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan di first half. Jadi bahkan lebih besar lagi kesempatannya karena kita lihat ekonomi dari Triple V nggak bagus. Yes. 1.600 mereka nggak bisa buy. Ini ada kesempatan besar bagi Alter Ego untuk menyamakan kedudukan. Yep. Dan bakal langsung dibuka dengan drone yang dimiliki oleh Sera untuk mengecek kondisi dari arah Lens ke U-Hall. Berserks akan nge-clear sekali lagi menggunakan boombotnya. Leer juga udah dibuka, rotasi berbondong-bondong langsung dilakukan. 4 pemain dari arah defender spawn yang dimiliki oleh Triple V, tapi Mulyono masih nge-hold aja di arah flank kali ini. Tidak memberikan posisinya, tapi Xcurate dengan begitu tajam berhasil menculik seorang Berserks. 5 melawan 4 sekarang Natsuoka bakal mendapatkan 1 pemain. Hunter's Fury bakal dibuka kali ini untuk mengacaukan kondisi, tapi Freestats harus tumbang oleh seorang Mulyono. 4 melawan 3 sekarang Xcurate bakal nge-push ke arah shower. Oh, ini tidak terlihat bagus buat Alter Ego karena mereka udah nggak punya map control. Kita lihat Cosmic Divine langsung dibuka. Natsuoka mampu mendapatkan 1 kill, tapi Mulyono langsung melakukan refrag. 2 lawan 3 di Ural Theft dikeluarkan, tapi ternyata langsung di follow up kill. Enable harus melakukan class 1v itu, tapi tidak akan terjadi. Xcurate langsung membubuhkan timah panas ke kepala seorang Enable. Last round 4-7. before the Satu switch. angka lagi untuk Triple V. Sebuah hold yang begitu kuat dan Cosmic Divide yang benar-benar menghancurkan semua post plan dari Alter Ego. Ini Cosmic Divide benar-benar ngerusak banget sih.
Iya sih, jadi harus white pick ya. Iya, dari mau nggak mau lu Snable. harus keluar dan lu udah tahu lu keluar pun lu pasti udah ditungguin. Itu Yap. basically udah langsung jadi 50-50 situation buat Enable. 4-7, Triple V memimpin 3 angka. Yes. Bukan gap yang jauh, tapi jelas ini adalah gap yang mungkin bisa membawa mereka ke map ketiga. Dan Xurette bakal nge-hold menggunakan operator dari arah Hookah. Dan Boombotnya udah mengetahui satu pemain. Bakal dilawan juga dengan Boombotnya. Dan bakal langsung ada showstopper tapi Xurette masih bisa mundur. Menggunakan 12 pack-nya bakal dikejar sama Berserk. Dan pemain yang ada di arah backside harus tumbang. Fair gak tahu apa yang terjadi. Mungkin tadi tidak bermaksud kena ke arah Fair tapi dia yang harus tumbang. 4-5 sekarang. Fair itu udah melihat ada showstopper yang melayang ke dirinya, tapi dia tetap tidak bergeming, menahan di backside dan menelan showstopper itu mentah-mentah. Sekarang keunggulan pemain jelas ada di tangan Alter Ego. 4 lawan 5. Enable dari arah Yuhol akan menahan angle ini, ada Mulyono di dalamnya. Pulse sudah keluar dan Tristessa white pick. Spike down Hasil A. trading satu pemain untuk satu pemain. Jelas keunggulan masih dipegang oleh Alter Ego. Mencoba mendapatkan double kill tapi tidak terjadi. 3 lawan 2 sekarang L dan juga Xurette harus melakukan clutch. Dengan pemain yang memang lebih sedikit. Memang ada operator di tangan Xurette. Dan ada satu pemain yang sedang bertapa. Free Snatch udah kelihatan badannya. Dan nampaknya di confirm kill oleh seorang Xurette. 2 lawan 2 sekarang Sera. Low HP. Ada Berserk menunggu di off angles. L harus melakukan kelas. Tidak akan terjadi. 5-7 Alter Ego menutup first half. Dengan skor yang relatif baik untuk attacker side. 5-7. Yang jelas di sini Triple V unggul 2 angka. Pistol round akan menentukan segalanya. Mereka menang pistol round, mereka bisa membawa lari momentum yang mereka dapatkan. Iya betul, dan tadi hampir terlihat mengerikan ketika Xurette dari arah belakang dan mau coba untuk jumping shot, tapi nampaknya di sana dari Sera sudah menunggu kehadirannya. Memasuki second half kali ini, pistol round yang akan menentukan segalanya kalau menurut gua. Termasuk di sini dari Triple V sendiri, mereka memiliki keunggulan poin atas Alter Ego, berbeda 2 poin, tapi kalau misalkan Alter Ego mereka bisa dapetin pistol round, bisa dibilang mungkin poin akan disamakan antara kedua tim ini. Ini akan menjadi ronde penentuan siapakah yang akan mendapatkan momentum di second half. Sementara dari Triple V mereka melakukan approach ke arah Bilong. Ada Sera di dalam garden. Shotguard langsung. Akan setidaknya menggertak pemain-pemain dari Triple V. Mulyono tertek 45 HP somehow. Dari arah Yuhol, udah kejebak di sini. Ada 3 pemain yang semua matanya tertuju kepada Mulyono. Dapat satu ding, tapi di jumping shot langsung sama Free Snatch. Natsuoka sendiri berdiri di dalam smoke. Kita lihat alarm bot berhasil nge-tag satu pemain. Recon yang bagus banget dari seorang Sera. Berhasil menemukan 2 pemain, tapi tidak punya angle untuk memanfaatkan recon tersebut. Spike planted. Setidaknya memperlambat push dari Triple V dan mengetahui post plan mereka. Natsuoka coba jumping shot, tidak mendapatkan siapapun. L yang justru akan mendapatkan headshot tersebut. Fair berhasil melakukan Berserk. Enable datang untuk mendapatkan 1 kill, tapi langsung diri pada seorang L. Xurette loncat dari arah Hookah. Dan tersisa seorang Enable saja yang akan tumbang di tangan seorang Tristessa. 5-8 Triple V berhasil mendapatkan pistol run dan mungkin saja akan membuat gap antara mereka dan juga Alter Ego semakin jauh. Yes, dan tadi menurut gua hold yang begitu bagus diinisiasikan sama L karena dia ngeluarin 2 shock dart, bahkan menarik mundur. Natsuoka pun harus tumbang menggunakan ghostnya. Karena itu membeli banyak banget waktu sih menurut gua dari arah elbow. 2 pemain kan dari si Alter Ego-nya. Dan karena Triple V memenangkan ronde tersebut atau pistol round, sekarang mereka memiliki senjata yang lebih diuntungkan, yaitu ada Spectre dan juga bahkan ada Bulldog di tangan seorang Xurette. Ini mulai terlihat mengerikan buat Alter Ego. Handgun saja sekarang dari sisi pemain-pemain muda ini. Sementara Triple V mereka langsung upgrade senjata. Fair hanya bermain dengan sebuah ghost di tangan L. Buka side, tidak menemukan siapapun. Dan Natsuoka pun langsung tumbang. Mulyono follow up dengan kill ke seorang Sera. Prisnas dengan Sheriff hanya mampu menemukan 1 pemain. 2 lawan 4. Ini mulai terlihat sulit buat Alter Ego. Dan terlihat semakin mudah untuk Triple V. Berserk tersisa tidak berkutik sama sekali. 5-9. Double digit di depan mata untuk Triple V. Sementara Alter Ego, mereka wajib menang di ronde ini dengan semua senjata yang mereka dapatkan. Kalau mereka kalah di ronde ini, mungkin kita akan melihat match point dari Triple V.
player Yes, standing. dan wow, Triple V begitu kuat tadi mendobrak masuk ke arah side B-nya. Dan langsung di white pick juga, ditembusin cage-nya sama Mulyono 95 sekarang. Tapi dari Alter Ego, mereka bisa melakukan buy kali ini dengan rifle dan juga heavy shields. Dengan utility yang lengkap juga harusnya. Tapi kita lihat posisi dari Triple V akan bermain dengan default, akan mengkontrol dari arah shower menggunakan flash dan juga recon tadi dengan dua pemain. Tapi nampaknya bakal di kontes juga. Enable bakal maju, bakal ngepick langsung di sini. Ada L di sisi kiri dan juga ada satu orang yang menjaga dari arah jarak jauh. Tapi masih mencoba untuk bermain dengan cukup defensif karena Triple V mereka sudah memiliki keunggulan. Dia tidak mau berbuat kesalahan sedikit apapun itu. Bakal mengeluarkan Boombot di sisi lain nampaknya untuk mencari informasi Enable, bakal menarik mundur, bermain dengan cukup lambat kali ini dan juga dengan sangat defensif dari Enable sendiri. Ya, dia masih punya 2 Leer, dismiss-nya juga masih lengkap dan rotasi dilakukan oleh pemain-pemain dari Triple V untuk regroup di arah side B di mana ada Natsuoka menahan dari arah backside. Spike juga akan di-recover nampaknya. Bilong ada 3 pemain. Coba melakukan push di sini. Kita lihat teleport atau get crasher dari seorang Yoru sudah dibuka. Dan langsung saja ultimate di sini. 30 seconds left. Langsung mencoba nge-clear elbow di mana tidak ada siapapun di sana. Dan nampaknya terus berlari di sini seorang Fair dan akan mundur ke arah B-main. Sudah mendapatkan informasi kalau elbow-nya tidak ada orang sama sekali. Natsuoka masih menahan dari arah Kabi. Masih ada satu buah smoke yang memisahkan dirinya dan juga L. Berhasil melakukan 1 kill. Dan Spike akan mampu di plan. Oh, terlalu gegabah tadi nampaknya. Sehingga 2 pemain mampu ditumbangkan oleh Triple V. Sekarang post plan. Retake harus dilakukan oleh Alter Ego. Triple V masih memiliki 3 pemain. Clear dikeluarkan oleh Enable. Dijaga dekat sama Tristessa. Dan posisi yang tidak begitu bagus di sini dari Alter Ego. Mereka semua datang dari arah Trophy. Masih ada 1 buah Leer di tangan. Tapi Leer ini harus efektif. Dan nampaknya akan dibuka dari elbow langsung nongol. Mulyono dan Tristessa masih dapat 1 kill. Dan langsung saja 3 pemain dari Alter Ego hilang. Triple V double digit. Wow. Ini terlalu gegabah dari Natsuoka untuk melepas angle Kabi tersebut. Andaikan dia tetap nahan elbow mungkin ceritanya tidak seperti ini. Yes, dan wow, benar-benar post plan yang rapih tadi yang dimiliki oleh Triple V dan juga memang sedikit sulit buat Alter Ego karena ketiga pemainnya semua datang dari defender spawn. Karena memang ketiga pemain ini yang menjaga dari arah side A-nya. Dan menurut gue post plan dengan waktu yang begitu lama pastinya udah begitu solid juga. Dan sekarang lagi-lagi Alter Ego akan bermain dengan senjata yang minimalis, yaitu ada Sheriff dan juga Frenzy di tangan Natsuoka. Akan bermain ke arah Bilong kali ini. 4 pemain dari Alter Ego Sera sendiri sudah mengeluarkan sebuah shock dart mungkin untuk menahan pergerakan mereka. Tapi dari Enable yang akan mengkontrol ke arah Hookah, dia harus mundur. Ada Pain Shells dikeluarkan tapi turret udah dapat informasi langsung ditumbangkan apakah Enable. 2 kill menggunakan pistol. Fair bisa membalikkan situasi bersama juga dengan Tristessa. 3 melawan 3 sekarang dan akan langsung teleport ke arah side A. Ya, tapi kalau kita lihat senjata harusnya berhasil di cover, tapi ternyata Frisna sudah sejauh Spike itu down A. berhasil menculik 1, tapi somehow L tidak mati. Kayaknya karena jarak, Sheriff tidak meng-kill enemy L. remaining. Berserk tapi Spike sudah down dengan A. senang hati akan menyelesaikan sisanya. Sheriff dari Alter Ego berhasil membuahkan sebuah thrifty. What a shot tadi dari seorang Free Snatch. Itu dia harusnya bisa dapat 2. Ditang, dong, tapi ternyata jaraknya tuh beda berapa meter doang cuy. Udah diagonal gitu ya. Iya itu, Enemy remaining. my god. Riot, please buat Sheriff 1 hit headshot. Yes. Please banget nih. Karena ya, Skillnya itu loh. iya ini tuh senjata high risk high reward. Betul. Dan menurut gue momen-momen kayak gitu tuh yang bikin orang, elah kenapa sih suwe amat hidup gue. Dan kali ini posisi dari Triple V akan mengkontrol dari arah shower sekali lagi dengan Recon Bolt dan juga tadi ada Blindside. Dan Fair pun diberikan Ultimate Orb karena memang lagi-lagi berguna banget sih dari ultimate-nya ini. Dan langsung ada Cosmic Divide yang diinisiasikan mungkin sama Tristessa kali ini. Tapi Free Snatch dengan star-starnya mencoba untuk nge-hold dari arah dalam side. Ini bakal berdiri tepat di balik Cosmic Divide, ternyata udah ketahuan sama sebuah drone yang terbang. Princess akan langsung mengorbankan Spike dirinya down at least untuk ngedrop Spike. Fair di sisi lain berhasil melakukan Sera, tertag ke 10 HP, dia punya ulti.
Sementara Berserk serangan dari arah Yuho langsung terculik oleh Execute. Dimensional Rift sudah dikeluarkan oleh seorang Fair dengan 10 SP. Tristeza juga low. Ini masih bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Dan udah kedengeran di sini dan langsung saja Fair tumbang di tangan seorang Berserk. Natsuoka keluar dari arah Yuho. L tidak siap. Kalau ternyata ada satu pemain lagi dan Enable akan langsung menumbangkan seorang Tristeza 7-10. Perlahan tapi pasti mulai mengejar ketertinggalan. Gap 3 angka saja sekarang. Fair sebenarnya sudah berhasil membuka dan mengetahui posisi dari Berserk. Dan oh my god, gitu toh dia matinya. Iya. Suwe banget. Kedengeran ternyata waktu dia kelar Dimensional Rift dan Berserk langsung noleh kayak ya udahlah ya. Pas banget itu. Tadi bener-bener pas banget. Yes. Dan di sini dari Alter Ego sudah bisa mendapatkan ronde demi ronde, tapi kali ini kita lihat dari Triple V, mereka akan bermain dengan senjata yang lebih minimalis. Ternyata ekonomi mereka tidak begitu sehat sekarang. Karena udah kalah beberapa ronde berturut-turut. Mereka membuang keunggulan mereka yang sudah cukup jauh tadi. Enable bakal menahan, ada Crossfire diciptakan bersama juga dengan Natsuoka dari Tristeza. Udah kedengeran di sini harusnya step Jack sudah dibuka dan berhasil memanfaatkan bait tersebut di sini. Enable 1 kill di sisi lain. Sera juga berhasil mendapatkan Execute dan bahkan Mulyono 5 lawan 2. L dan juga Fair tersisa. Yes, tersisa L dan juga Fair nampaknya kali ini akan bergerak secara perlahan dari arah short. Memenangkan Sheriffnya, tapi Berserk yang akan mendapatkan 2 kill secara berturut-turut flawless didapatkan oleh Alter Ego. 10-8 nampaknya di sini Triple V seperti ada sebuah ini ya, kayak polisi tidur nih di angka 10. Ada switch yang menyala juga nampaknya dari Alter Ego. Karena sudah mulai memenangkan ronde demi ronde berturut-turut. Dan sekarang ronde sesungguhnya. Triple V akan mampu melakukan full buy round. Dengan utility yang cukup lengkap. Walaupun lebih lengkap Alter Ego sih. 4 tuh pak ultinya. Cosmic Divide, Hunter's Fury, Empress sama Lockdown. Pusing sih ini. Ini bisa di-combo loh Lockdown-nya sama Cosmic Divide. Bakal ngeselin banget itu pasti. Yap. Dan posisi dari Triple V kali ini, mereka mungkin harus bermain default terlebih dahulu sih. Dapetin play for picks, di mana mereka bisa melakukan tersebut di ronde-ronde awal. Dan ada jeda taktis mungkin di sini yang diambil, tapi nampaknya sudah di-resume kembali dari timernya. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dari sisi ultimate-nya Triple V, mereka juga masih punya Showstopper, masih punya Hunter's Fury juga. Ini juga merupakan 2 ultimate dengan damage yang begitu besar. Harusnya mereka bisa mengkombokan kedua ini. Tapi lagi-lagi memang harus hati-hati ya kalau mengeluarkan Hunter's Fury yang duluan, itu biasanya bisa didinai sama Hunter's Fury-nya musuh. Iya, bahkan kalau dia Hunter's Fury dikeluarin duluan, Lockdown dari Natsuoka nggak bisa didinai sama sekali. Jadi harus pintar-pintar menggunakan Hunter's Fury tersebut. Dan bahkan ketika Hunter's Fury tersebut digunakan buat hancurin Lockdown-nya Natsuoka pun, kadang dia juga bisa mati sama Hunter's Fury-nya Sera. Jadi ini benar-benar udah main game saja, tinggal bagaimana L akan menggunakan Hunter's Fury ini. Tactical pause tadi nampaknya dilakukan oleh Triple V. Dan kita akan segera melanjutkan ke ronde 19. Di mana ada Enable yang menahan Garden. 1 buah star sudah diletakkan. Jadi siap untuk diubah entah menjadi Gravity Well, atau menjadi Smoke, atau bahkan menjadi Pulse. Dan ada sebuah step dilepas oleh Fair ke arah Garden dan drone langsung mengenai seorang Enable. Lear dikeluarkan, Showstopper langsung dari seorang Execute, ternyata dari arah Hookah. Enable dan Natsuoka tidak menduga sama sekali. Execute yang ternyata terbang dari arah Hookah untuk menumbangkan satu pemain menggunakan Showstopper-nya. 5 lawan 2 sekarang. Dengan begitu saja Alter Ego, pemain-pemainnya hilang dan tersisa Berserk dan juga Free Snatch untuk menyelamatkan ronde ini bagi Alter Ego. 2 melawan 5 dan post plan situation pun sudah dibuat di sini sama Triple V. Harusnya sudah lumayan solid juga. Akan ada 2 Nebula ke arah choke point yang dibutuhkan. Tapi akan ada 2 pemain dari arah elbow. Ini tinggal tunggu pick aja, tapi ternyata Nebulanya hilang. Berserk bisa dapat 1 pemain, tapi Execute akan melakukan refresh secara cepat. Tersisa Berserk seorang diri yang bakal langsung ditumbangkan sama Mulyono. Wow. Gue kira tadi Lockdown, Cosmic Divide-nya bakal dipakai sama Free Snatch. Tapi ternyata masih disimpan, masih disayang-sayang kayaknya. Tapi ini, buset, Execute menggunakan 4 pemain lainnya dari arah Long sebagai bait. Dan benar saja semuanya menahan Long. Berhasil ngebait tadi.
Dan efektif, showstoppernya membuahkan hasil. Mulyono dapat 2 kill entry. Triple V, nampaknya mereka ada di ambang kemenangan. 1 angka lagi dan mereka akan mendapatkan match point, sementara Alter Ego sudah membeli Odin di sini, Sarah. Operator bahkan di tangan Free Snatch. Yes. Dan dilihat dari posisi pemain-pemain dari Triple V bakal datang dari arah short. Sudah ada 1 flash tadi blindside dan ternyata ada dimensional drift yang bakal langsung dibuka sama Fair, bakal membuka side dan Free Snatch bisa dapetin 1 pemain, Tristessa harus tumbang. Tapi posisi dari seorang Free Snatch dapetin 2 kill, ternyata L harus tumbang. Single-handedly stopping pemain-pemain dari Triple V yang datang dari arah short. Dan nampaknya Mulyono juga harus tumbang Free Snatch. Begitu kuat, masih belum ada refrag yang dilakukan, tapi Fair akan menjaga dari arah Yuho. Tapi apakah menahan di sini XQ Red pun juga begitu demikian dan bakal langsung dapetin headshot tersebut dan XQ Red membuka space yang begitu besar. Dan inilah yang dibutuhkan, tapi Berserks bakal bisa melakukan refrag. Tersisa Fair seorang diri, ada flash tadi, harus buta dan Fair sedikit miss tadi, tidak bisa mendapatkan kill tersebut, tapi Berserks dengan sigap bisa mendapatkan killnya 9-11 sekarang. Dan seharusnya tadi tidak sebanyak itu korban yang berjatuhan buat Triple V. Karena sebenarnya Yoru punya posisi yang bisa melakukan flash. At least buat ngambil spike, at least buat ngusir si Free Snatch ini. Tapi nampaknya terlalu lama dia menahan angle tersebut, berharap Free Snatch bakal maju, yang menurut gua nggak mungkin dia maju karena dia bukan Jet. Dia bakal pasti main di angle yang sama, dan baru ketika Excurate melakukan satchel in, dia mendapatkan kill. Sempat terlihat mengerikan, tapi untungnya Berserk langsung mendapatkan refrag yang cepat. Nah, di sini kita lihat Fair bakal mencoba bermain B-main, ada drone ke arah long. Enable lakukan push, ada Hunters Fury ternyata di sini. Dan mencoba menculik 1 pemain dan Fair yang akan terculik. Enable coba melakukan free fire. Tidak menemukan siapapun. Sekarang sudah hilang 1 pemain. Apakah akan terkunci di angka 11? Kita tahu sendiri ini adalah angka yang begitu keramat. 9-11. Kita sering melihat comeback terjadi di angka-angka seperti ini. Yap. Dan dibuka dengan drone dari L untuk ngecek kondisi bagaimana kira-kira defense yang dilakukan oleh Alter Ego. Tapi Free Snatch bakal menjaga dari angle yang begitu tipis, bakal mengeluarkan Gravity Well juga, tapi Sera menggunakan Odinnya, XQ harus tumbang. Free Snatch pun dengan operatornya cuma 1 pemain dan bahkan Mulyono juga harus tumbang. Tersisa Tristessa seorang diri. Terbuli-buli begitu kuat dan nampaknya flawless bakal diambil oleh Alter Ego. Set itu Odin meta baru guys, main di U-Hall. Itu jarak segitu udah kayak gila. Iya juga sih, bener juga sih main Odin di U-Hall, karena kan lu nggak perlu klik kanan sebenarnya, karena jarak sedekat itu lu tinggal spray aja. Boleh. David boleh. bikin meta baru ya. Boleh. Dan tuh, dia nggak perlu klik kanan cuy, klik kiri aja udah. Nggak perlu di scope karena Nggak perlu di scope. semua pelurunya masuk. Iya, jarak sedekat itu. Dan miskin di sini Triple V. Mereka nggak punya ekonomi. Sementara Alter Ego, mereka punya semua ekonomi yang mereka butuhkan, bahkan operator di tangan Free Snatch yang dari tadi membuahkan hasil demi hasil. Fair langsung, lihat ada fake step, langsung showstopper di sini dari seorang Berserk, ngusir langsung semuanya, kocar kacir, masih Satchel juga dikejar, dan Fair lagi-lagi yang terkena sebuah showstopper dari Berserk. 5 lawan 4 sekarang, triple kill dari Berserk, my goodness me. Sebuah permainan yang begitu agresif, Enable pun berhasil menghindar dari showstopper seorang SQ Red. Tersisa seorang Tristessa. Memang punya Cosmic Divide, tapi andaikan Cosmic Divide bisa melakukan kill, mungkin itu clutch bisa dilakukan, tapi ini tidak akan terjadi. Terlalu sulit. Odin langsung menyambut Tristessa. 11 sama. Match point berhasil di-deny. Alter Ego berhasil menahan Triple V. Dan Berserk dengan permainannya. Wow, gila ini agresif banget. Spray transfernya bos. Mulus banget. Dan bener kata lu tadi, Jinx gak sih? Emang bener-bener angka keramat ini, angka 11. Iya. Wow, 11 Ini kalau dong. kata Jamal ronde promo ini 11-11. Aduh. Ronde promo di Shopee makanya beli langsung ke Sonic. Siap. Siap. Aduh. Bisa aja bridgingnya ya. Bisa Mantap lah nih, nih. gila nih. Ibu-ibu suka belanja, Bos. Puas. Iya. Iya. Di sini Bumbot langsung ke arah bathroom. Ngadu crash gear ya. Iya. Tapi tidak mendapatkan informasi apapun nampaknya dari masing-masing sisi. Operator akan menjaga short. Sementara dari arah bathroom ada 3 pemain lain ya.
Coba through the smoke. Dan langsung saja dibuka Cosmic Divide-nya. Pain Shells akan mengusir pemain dari arah Batroom, tapi Enable berada di balik smoke tersebut. Ada 3 pemain tepat di depannya. Apakah akan mampu mendapatkan kill di sini? Sudah melihat 1 pemain, bahkan mendengar mungkin. Oh, dilewati begitu saja. Enable tidak ketahuan posisi, dapat 1, 2, dan mungkin yang ketiga. Dismiss, dikejar sama Fer, tapi Fer langsung menggagalkan triple kill dari seorang Enable. Membuat keadaan menjadi 2 lawan 2. Tristessa mampu mendapatkan Seraph. 1v2 situation, ada lockdown di tangan Nadzuoka. Posisi yang tidak begitu baik dari seorang Nadzuoka yang udah ketahuan posisinya. Mulyono bermain dari arah triple. Masih ditahan di sini, andaikan mencoba melakukan crossing. Nampaknya ada sebuah turret ditaruh dari arah tank. Lockdown dikeluarkan. Memberikan punggung ke arah pemain di triple. Dan nampaknya langsung memancing keluar seorang Mulyono yang akan menghancurkan lockdown tersebut. Masih melakukan duel, 14 peluru tersisa di sini. 1v2 situation dan akan tumbang di tangan Tristessa. Match point untuk Triple V. Wow, Triple V. Mereka bisa recover Match dari point. situasi seperti itu ketika Enable bermain Waduh. sneaky peeky, dapetin 2 pemain. Dan tiba-tiba saja dari pemain-pemain Triple V bisa menyamakan kedudukan pemain 2 melawan 2. Tadi bahkan dari seorang Sera dia nggak sadar ada yang nembakin dia dari arah pocket. Iya, itu ngelepas dismiss-nya terlalu early sih menurut gue Enable. Dia abis nge-dismiss, langsung dilepas. Andaikan dia mungkin lebih jauh gitu, narik Fer dulu ke arah orb, mungkin itu bakal lebih doable buat Enable. Dan sekarang match point Triple V. Menangan sudah di depan mata. Langsung di sini flash ke arah B-Man. Dan nampaknya akan dibuka. Kita lihat ada Dimensional Drift di tangan seorang Fer. Odin langsung di tangan Sera. Harus berhati-hati di sini. Fer akan membukakan jalan bagi Triple V. Udah kelihatan itu ada 1 orang, tapi Sera terbait. Mulyono yang akan mampu mendapatkan killnya. What a bait from Fer. Mulyono yang akan mendapatkan kill. Membuka jalan bagi Triple V untuk masuk ke side. Terkecoh nampaknya tadi. Dan di sini Nadzuoka dengan 2 kill. Mungkin yang ketiga tapi langsung di recover oleh Excuret. 3 lawan 2. Semua keadaan berbalik sekarang. Kemenangan yang sudah di depan mata di-deny. Tersisa seorang Fer. 1v3 situation. Harus melakukan clutch. Yap. Ini cukup sulit dengan crossfire yang sudah diciptakan. Hanya mukjizat yang bisa memenangkan ronde ini bagi Triple V. Tidak memiliki flash, tidak memiliki get crash. Ini sangat sulit bagi Fer. Apalagi spike drop di posisi yang sangat sulit dan Freesnatch pun akan menumbangkan Fer. 12 sama, overtime sekali lagi. Yap. Overtime Wah, sekali ini lagi kita lihat dan Nadzuoka begitu kuat nge-hold side. Dan memang dari Alter Ego ketika mereka mendapatkan true Sentinel dan memang Sentinel yang bagus. Meskipun dia mati nggak apa-apa, tapi dia menumbangkan 2 pemain bersama dengan dirinya. Iya, itu impactful kill banget. Apalagi alarm bot yang ngenain tadi. Wow, itu padahal udah entry yang bagus banget dari Fer, tapi Nadzuoka ternyata bermain lebih bagus lagi. Walaupun memang kalau misalkan kita lihat dari kill board, Nadzuoka baru dapat 13, tapi 13-nya ini merupakan kill-kill yang impactful. Yes. Jadi kill-kill yang bisa membuahkan sebuah kemenangan. Jadi ini Sentinel yang nampaknya dicari-cari oleh Alter Ego. At least untuk map kali ini kita melihat bagaimana sinergi antar pemain baru dari Alter Ego ini dengan timnya. Sekarang Alter Ego akan bermain di attacker side. Sementara Triple V akan bermain di defender side. Kita lihat side B-nya dikuatin sama 4 pemain. Stacking 4 pemain di B. Pernahkah lu lihat ini sebelumnya? Glass Cannon. Ini jarang banget dan Glass Cannon dari Excuret udah ketahuan dan bakal dilir walaupun tidak membutakan seorang Excuret. Yap. Bakal langsung ada backup juga oleh seorang Tristessa dari arah defender spawn. Dan rotasi bakal langsung dipanggil di sini dan sama pemain-pemain dari Alter Ego. Berbondong-bondong mereka mulai lari ke arah hookah dan juga ke arah long. Tapi nampaknya longnya sendiri udah dijaga sama 3 pemain. Dan yes, mereka akan semua maju dari arah hookah, nggak jadi dari arah long. Tapi masih ada trapwire juga, masih ada stealing side. Cyber cage juga, masih ada sebuah trapwire yang harus ditumbangkan di sana. Enable bakal maju, tapi harus tumbang. Freesnatch bakal bisa melakukan trade yang dibutuhkan. Harus tumbang bersama dengan Freesnatch. What a shot tadi. Bahkan kill yang ketiga untuk Freesnatch. Side yang tadinya dijaga 4 pemain, dijaga 3 pemain dan semuanya hilang. Sekarang menyisakan Tristessa dan Excuret. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan ronde ini dan Excuret memang berhasil menculik seorang Sera. 1v3 situation, Glass Cannon di tangan seorang Excuret. Oh, ternyata Cosmic Divide tersebut tidak cukup bagus untuk Excuret. Penggunaan
ultimate yang sangat baik dari Freesnatch. Match point untuk Alter Ego, berhasil mengembalikan keadaan. Dan ini kill yang penting banget. Freesnatch itu kill through the smoke-nya menurut gue itu yang bikin menang pertandingan di ronde ini Through the bagi smoke Alter atau Ego. piercing shot sih tadi? Through the smoke setahu gue. Through the smoke, wow. Karena tadi kan siapa itu tadi lagi L ya, L lagi coba manah-manah gitu. Atau dos hilang aja. Kayak oke, Oke. ente dah. Kalau katanya tuh ngoke gitu. Ya, kalau kata gue welcome to Valorant. Oh iya, welcome to Valorant. Aduh, nah inilah dia match point bagi Alter Ego, 13-12. Langsung saja flash ke arah bathroom. Coba bermain cepat. Teleport sudah diletakkan untuk menjadi jalur evakuasi. Tapi masih menahan. Coba bermain sabar tampaknya di sini Triple V. Yes, ada Boombot juga yang sudah dikeluarkan. Nampaknya masih ada old drone dari seorang L. Kamu coba untuk ngecek kondisi yang berada dari arah dalam site. Enable sudah terkena recon bolt. Tapi bakal coba untuk menjadi bulan-bulanan di sini. Freesnatch sisi lain bisa menumbangkan Yono 4 melawan 5. Sekarang Berserk pun akan memberikan keunggulan pemain pada Alter Ego. Ini udah menjadi 2 lawan 5. Tristessa memang mampu mendapatkan 1 kill. Tapi nampaknya dari kacamata yang netizen mungkin ini bisa sudah selesai. Tapi Tristessa ternyata mampu masih mendapatkan enable. Jadi 2 lawan 3. Tapi Odin dari seorang Sera mampu mendapatkan 1 kill ke arah seorang L. Ada yang lagi ngedrone langsung diculik sama Tristessa. Satu pemain dari arah kami. Tristessa ini akan tumbang. Apakah mampu melakukan ace class di sini? Seorang Tristessa akan langsung mengeluarkan Cosmic Divide. Natsuoka apakah akan melakukan crossing? Sudah masuk ke dalam Cosmic Divide dan Natsuoka akan memutari triple. Tristessa di sini tidak mengetahui apapun dan akan masuk ke arah U-Haul. Sama-sama melewati Cosmic Divide di waktu yang berbeda, sementara Natsuoka akan bermain dari arah bathroom. 14 detik di sini. Wah, Spike drop di posisi yang tidak 10 bagus seconds left. dan akan bertemu dan ace class untuk Tristessa akan membawa kita ke overtime kedua. What a round from Alter Ego and Triple V. Ini penggunaan Cosmic Divide yang tidak diduga-duga. Tristessa juga mampu menculik satu persatu pemain dari Alter Ego yang posisinya terbuka lebar dan mampu memanfaatkan Cosmic Divide walaupun sebenarnya dia tidak menduga sama sekali. Natsuoka ada di sana tapi crosshair placementnya jauh lebih sigap. itu Natsuoka nggak perlu nge-push loh. Iya, dia dia nggak kedengeran loh, kedengeran stepnya tadi. Dia nggak perlu, Lari. dia sebenarnya nggak perlu berdiri di bagian pintunya. Dia basically cuman cukup menahan dari arah bathroom jauh. Yap. Dia udah pasti menang karena spike-nya drop di dalam. Di depan muka dia Di depan bahkan. muka dia bahkan. Itu posisi yang sangat tidak bagus sebenarnya dari seorang Natsuoka. Terlalu gambling. Ini harus move on sih dari Alter Ego. Dan lagi-lagi Enable di posisi yang mirip. Tapi Freesnatch yang bakal mendapatkan kill ke arah Tristessa. Lear bakal dikeluarkan. 4 melawan 5 sekarang. Sudah terdengar tadi ada blind sight. Tapi nampaknya masih belum bisa mengkonversikan hal tersebut menjadi sebuah kill. Enable bakalan untuk nampaknya untuk melakukan rotasi kali ini. Bersama dengan teman-temannya yang lain dari Alter Ego. Pakai side B yang lagi-lagi akan menjadi bulan-bulanan bagi mereka. Bakal melakukan Pain Shells tadi, tapi nampaknya sudah terdengar satu pemain dari arah elbow. Berserk sendiri sudah menguasai dari arah dalam side. Dan masing-masing pemain bisa mati satu pemain, tapi tiba-tiba saja tersisa Natsuoka seorang diri. 1 melawan 1 sekarang Nats harus melawan Excurate yang berjalan dari arah hookah. Kesempatan terbuka lebar bagi Natsuoka untuk membayarkan kesalahannya di ronde sebelumnya. Di sini kita lihat Excurate sudah loncat ke arah top dan Natsuoka benar saja berhasil membayar dosanya yang terjadi di ronde sebelumnya dengan sebuah kemenangan. Dan clutch tentunya untuk Natsuoka, triple kill. Sempat terlihat mengerikan. Di sini flick yang cukup bersih untuk membukukan 3 kill. 14-13, Triple V sekarang kembali. Match point-nya dicuri oleh Alter Ego. Tidak ada glass cannon kali ini bagi seorang Excurate. Odin kembali di tangan seorang Sera. Hutang sudah lunas ya, nampaknya dari Natsuoka bisa mengambil match point yang diinginkan kali ini. Dan Triple V akan bermain sebagai attackers pastinya dari Alter Ego. Mereka tidak ingin membuat kesalahan-kesalahan kecil yang tidak perlu. Seperti 2 ronde sebelumnya, Enable akan menjaga dari posisi yang lumayan mirip. Yaitu dari arah backside atau lebih tepatnya dari arah balik triple. Sudah terdengar di sana ada 1 orb yang bakal diambil sama pemain-pemain dari Triple V. Sudah terdengar tadi ada beberapa senjata dan Tristessa akan melakukan setup. Karena side A nampaknya Enable bakal berpindah posisi ke arah balik tank
Berserks akan menjaga dari arah A-shotnya dan membuka Boombot untuk menuju ke arah Hookah. Dimana harusnya ada satu pemain tadi yang ketahuan. Ya, di sini masih dengan tempo lambat. Kita lihat di sini dari side A-nya justru yang di-stack sama 4 pemain. Side B hanya ada Natsuoka sendirian. Fair mencoba memberikan decoy atau fake step ke arah U-Haul. Brewster sudah mendengar dan tidak menemukan siapapun. Tapi nampaknya akan dimanfaatkan fake step tersebut oleh Tristeza. Sedikit penasaran di sini dan akan harus dibayar mahal sembari Tristeza 30 mendapatkan seconds kill left. tersebut. Nebel mencoba recover situasi, tapi semua sudah terlambat. Side B yang akan dihit. Natsuoka tertahan dari arah elbow. Mulyono akan mampu mendapatkan Sera. 3 lawan 5 sekarang di sini. Keadaan tidak terlihat bagus bagi Alter Ego, tapi Natsuoka hasil nge-recover spray controlnya dan mungkin mendapatkan yang kedua. Pemain Hookah pun tumbang satu persatu. 3 lawan 3. Double untuk Alter Ego melakukan retake. 2 pemain dari arah Tup. Tristeza masih menahan dari arah Hookah. Sementara Freesnatch tertahan nampaknya dari arah defender spawn. L di sini akan membuka. Dan timing tadi Freesnatch datang. 1v3 situation tapi langsung di-defrag oleh Mulyono. 14 sama. Kita akan kembali masuk ke overtime. Akan kembali masuk ke dalam overtime dan tadi menurut gua pick bisa dibilang gamble pick yang dilakukan sama Triple V berbuah begitu manis ketika tiba-tiba saja hanya tersisa Freesnatch seorang diri dan 14-14 sekarang dari Alter Ego dan juga dari Triple V sama-sama tidak memberikan kelengahan bagi satu sama lain dan sekarang berulang lagi kembali lagi ke best of 3. Dari Alter Ego mereka akan kembali bermain sebagai attackers. Sedangkan dari Triple V mereka yang akan menahan dari arah side A dan juga side B-nya. Dan kita sudah bisa melihat di sana dari seorang Fair yang teleport ke dalam teleporter yang berada di arah depan Hookah. L yang akan menjaga bersama juga dengan Mulyono. Ini trapwire dipasang untuk elbow. Ya, dan masih mencoba menahan. Anda kan ada pemain-pemain Triple V yang mungkin sedikit bandel dan tidak menemukan siapapun nampaknya tadi di mid sehingga Fair kembali ke arah U-Haul. Out of charges. Nampaknya akan rotasi ke arah Out side of B. charges. Out of charges. Kita lihat pemain-pemain dari Triple V sudah menahan 3 pemain sekarang dari arah side B. Alter Ego akan masuk dari arah Bilong dan nampaknya akan melakukan push bersama-sama di sini. Drone sudah membuka trapwire nampaknya sehingga tidak perlu dihancurkan lagi Recon. Bakal mengenai satu pemain yaitu Enable. Posisinya udah ketahuan dan Natsuoka akan mampu menculik satu pemain. Fair akan tumbang. Mulyono di sisi lain mampu mendapatkan 1 kill tapi langsung di-refrag oleh Sera. Sekarang menjadi 3 lawan 2 sembari Natsuoka mampu mendapatkan L. 3 lawan 1 tersisa seorang Tristeza dan langsung TP out ke arah side A. Tristeza apakah mampu melakukan clutch sekali lagi? 1v3 situation. Dia pernah melakukan ini sebelumnya. Apakah Alter Ego akan mengulangi kesalahan yang sama? Sehingga Tristeza akan 10 mampu seconds mendapatkan left. ace. Spike Dan di planted. sini kita lihat You turret. should run. Dia berhasil menghindari turret tersebut dan bahkan mendapatkan Natsuoka. Sekarang dari arah bathroom ada satu pemain dan bakal coba ngebait dulu Tristeza. Berhasil ngebait Sera keluar dengan hanya beberapa tap ke sebuah lockdown. Tristeza akan menggagalkan clutch tersebut. Hampir saja Tristeza melakukan clutch sekali lagi. Itu udah Wow. ngeri banget sih. Itu udah hampir aja terjadi deja vu ya. Karena memang mungkin tadi dari Natsuoka itu dia terbambusel sama turretnya dia sendiri. Karena kan nembakin ke arah backside, tapi ternyata dia udah crossing ke arah smoke atau ke arah nebula. Dan lagi-lagi Alter Ego yang akan mengamankan match point. 15-14, tapi lagi-lagi memang Alter Ego nampaknya mereka agak sedikit kesulitan nih ketika mereka bermain sebagai defenders. Iya. Dan sekarang Triple V diketahui dengan begitu kuatnya mereka, begitu agresifnya mereka ketika bermain sebagai attackers. Dan memang sudah seperti biasanya Fair akan selalu mengkontrol dari arah shower, mengeluarkan blind side, tapi masih belum mengambil sebuah orb di arah showernya. Dari XQRed sendiri akan mencoba untuk mencari informasi menggunakan Boombotnya ke arah Hookah, di mana pemain-pemain dari Alter Ego akan bermain dari jarak jauh. Ya, di sini bermain default nampaknya. 2-3 sementara Triple V benar-benar menyebar untuk mencari informasi. Gue masih cukup terkagum-kagum dengan bait dari Tristeza di ronde sebelumnya. Tidak pernah terbayangkan bagi gue untuk ngebait pakai lockdown. Wow. Sekarang
Apakah akan mampu menyamakan kedudukan kembali di sini Triple V? Ada flash langsung dibuka. Tapi sekarang tidak ada flash sama sekali. Yep. Ini tentunya akan sedikit menjadi sebuah kesulitan untuk masuk ke dalam side. Sera bermain dari arah elbow, ada sebuah turret yang akan menjadi indikator andaikan ada orang yang masuk ke dalam side. Langsung dibuka oleh drone. Mulyono sudah terkena tag. Secara, 30 oh, seconds Tristessa juga udah ketahuan posisinya. Harusnya udah bisa di-call untuk rotate di sini karena beberapa Revealing pemain area. penting sudah berada di arah side B. Dan Recon berhasil menemukan Mulyono dan ternyata akan rotate kembali ke arah A di mana masih ada 2 pemain dari Alter Ego yang bertahan. Mulyono belum melakukan TP, Berserk di sisi lain berhasil menculik Per. 10 detik seconds tersisa, L berhasil menculik Enable. Sekarang menjadi 3 lawan 4 sembari Mulyono juga mampu mendapatkan kill. Berserk berhasil mendapatkan Executed. 2 lawan 3 di sini Tristessa akan mencoba menahan dan ternyata bahkan mendapatkan kill. Seorang Berserk 1v3 situation. In-game leader dari Alter Ego sendirilah yang harus turun tangan. Apakah akan mampu mendapatkan ronde ini atau justru kita akan kembali ke overtime? There they are. Sebuah drone sudah mengenai tag. Sera berhasil mendapatkan kill tapi tertag low SP dan tidak akan terjadi overtime yang kesekian kalinya. Sekali lagi dan lagi. Wow, overtime lagi, Triple V lagi-lagi. Mereka menggagalkan kemenangan yang ingin diambil oleh Alter Ego. Bermain dengan begitu agresif dan bisa lebih tepatnya tadi mereka bermain dengan cukup pelan. Ketika mereka mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu dan bahkan memberikan persepsi bahwa mereka akan pergi ke arah side B. Dimana tadi dari si Sera dia udah ngeluarin recon, udah ngeluarin shock dart juga, bahkan ada old drone untuk ngecek ada 2 pemain di sana, tapi nampaknya mereka langsung rotate secara cepat karena memang di long itu ada sebuah teleporter. Jadi mungkin dari arah side A-nya juga nggak begitu siap. Iya, mereka udah siap buat rotate tadi pemain-pemain dari Alter Ego. Ternyata Triple V benar aja mereka melakukan TP ke arah A. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat, nampaknya dari arah bathroom akan ada 3 pemain melakukan push. Alter Ego sendiri sudah berhasil mendapatkan side A dengan cukup mudah. Hanya ada Mulyono dari arah U-Hall ternyata. Jadi akan melakukan pinchers movement. Oke, dari arah Heaven 2 pemain, dari arah bathroom mungkin 2 pemain. Jadi basically pemain-pemain Alter Ego tersandwich. Ini mulai terlihat mengerikan. Jadi Alter Ego harus siap untuk menghadapi pinchers movement ini. L sudah berhasil menculik Sera. Sementara Executed menahan dari arah backside. Satchel naik ke atas tank, tidak ada satupun pemain yang menahan push dari Executed dan dia sudah mendapatkan angle yang begitu lebar. Tristessa selesai, Enable masih mendapatkan 1 kill. Dan nampaknya match point akan sekali lagi didapatkan oleh Alter Ego. Fair harus melakukan keras dan nampaknya tidak akan terjadi. 16-15. Wow. Match point sekali lagi, tapi apa yang terjadi? Alter Ego tidak pernah mampu melakukan closing. Iya, recovery yang begitu cepat tadi kalau menurut gua dari Alter Ego. Dapetin 4 pemain secara berturut-turut, nggak ada trade yang jalan dari Triple V. Dan sekali lagi match point bakal diamankan sama Alter Ego. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mereka akan menjaga sebagai defenders. Dimana mereka nggak, bener kata lu, mereka nggak bisa closing Mereka berkali-kali. nggak bisa closing. Benar-benar selalu ngecok ketika momen-momen penting itu. Dan di titik ini, kalau ini berlanjut, gua ngelihatnya Triple V bisa aja someday, sometime mereka yang dapetin match point dan bisa aja Alter Ego kepleset. Jadi secepat mungkin Alter Ego harus segera closing. Karena kalau enggak Triple V bisa memanfaatkan kesempatan yang ada dan membawa kita ke map ketiga. Di sini Mulyono dari arah short mencoba spray through the smoke. Sera sendiri dari arah elbow masih menahan. Scanning ahead. Recon sudah dikeluarkan. Dan nampaknya nyangkut itu Reconnya. Tidak tepat sasaran. Sehingga tidak mengenai siapapun. 2 pemain sudah berada di dalam tube. Yes, dan sudah ada smoke juga nampaknya Nebula yang bakal diinisiasikan ke arah elbow. Sudah menjadi sebuah smoke dan nampaknya akan melakukan retake kali ini dari pemain-pemain Alter Ego. 5-man retake lebih tepatnya. Spike Dimana tadi planted. sudah dikeluarkan juga ada Gravity Well untuk menahan Spike dari plan, tapi masih bisa berhasil untuk dilakukan planting. Dan dari Sera sendiri bakal masih menjaga dari arah elbow. Pemain-pemain dari Alter Ego mulai berdatangan dari arah defender spawn. Bakal mengeluarkan Ultron juga, harus terculik. Natsuko dapat 1 pemain. Bakal mengeluarkan Fred juga, masih bisa bersembunyi. Tapi nampaknya 2 pemain secara cepat bisa didapatkan. Dan akhirnya bisa melakukan closing kali ini dari Alter Ego. Natsuko dengan triple kill-nya.